Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, aku akan nge-swatch. Ini adalah lip produk baru dari OMG Beauty. Jadi kemarin udah ada yang nge-DM aku ataupun komen-komen di channel YouTube aku juga buat aku nge-review. Karena OMG ini baru aja mengeluarkan 5 shade varian warna baru yang namanya adalah Cycle of Love Edition Matte Kiss Lip Creamnya yang seperti ini. Jadi waktu aku lihat di official store sih sepertinya ini memang limited edition gitu. Ada 5 varian warna yang bertemakan tentang percintaan mungkin ya. Nanti kita akan lihat warna-warnanya seperti apa. Buat kalian mungkin yang udah nge-request video ini, penasaran juga waktu dipakai di bibir aku seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Yang kalau aku lihat sini agak beda dari yang versi lama. Walaupun masih nuansa OMG yaitu merah dan hitam ya. Di bagian depan tadi seperti yang udah aku bilang namanya OMG Cycle of Love Edition Matte Kiss Lip Cream. Begitu di bagian belakang ada detail dari ingredientsnya, aku akan kasih tunjuk aja di situ kalau kalian penasaran apa-apa aja. Dan di bagian samping ini ada beberapa klaim produk, yaitu 5 colors represent cycle of love. Jadi nanti kita akan lihat ya apakah benar-benar merepresentasikan tentang percintaan gitu. Udah gitu long lasting all day, berarti cukup tahan lama. Dan yang penting nih yang terakhir moisture plus with jojoba oil dan vitamin E. Itulah kenapa memang dulu waktu aku nge-review nih lip creamnya OMG kayak nggak sekering itu gitu walaupun hasilnya matte. Nanti kita akan lihat untuk yang versi barunya ini. Terus jangan khawatir seperti biasa ya untuk produknya OMG Beauty karena ini memang salah satu brand lokal. Dia itu sudah halal dan juga ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat kita pakai. Sekarang masuk ke packaging dalamnya yang ternyata masih sama dengan yang versi lama, nggak ada perubahan sih di sini. Jadi di bagian bawah itu dia glossy bening. Di bagian atas tutupnya warna hitam kayak gini. Pastinya ada nama brandnya di sini OMG atau Oh My Glam. Dan di bagian bawahnya selain nama produknya ini juga ada nama shade-nya. Udah gitu netonya 3,5. Kemarin tuh aku beli harganya, bentar aku agak lupa ya, aku cek aja di official store. Ya masih cukup terjangkau, 22 ribuan aja sih waktu itu aku beli. Dari harga normalnya sekitar 25 ribu. Ya menurut aku sih dengan isi 3,5 ini tuh udah terjangkau ya, karena isinya juga lumayan banyak. So nanti kita akan lihat untuk kualitasnya kayak gimana. Dan langsung aja tanpa basa-basi aku akan swatch nih untuk warna-warnanya seperti apa. Dari nama-namanya sini cukup unik, kayaknya memang tentang percintaan gitu ya. Nih, contohnya yang pertama yang bakal aku swatch, namanya adalah Si Paling Bucin. Ya, ini kayak bahasa-bahasa di anak-anak zaman sekarang ya. Dan sebelum aku swatch warnanya, aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya nih. Ini masih sama juga dengan yang lama. Aku masih suka sih aplikator yang seperti ini karena ada kayak sisi miringnya gitu. Jadi memudahkan juga waktu mengaplikasikan di bibir. Dan untuk wanginya sih kalau misalnya kita deketin banget agak kurang enak ya. Cuman kalau misalnya dengan jarak yang normal ini tuh wanginya nggak terlalu strong menurut aku. Jadi mungkin akan sedikit kerasa waktu awal diaplikasikan tapi nggak menyengat. Di swipe di tangan aku ini ternyata kayak warna pinkish percampuran dengan merah gitu. Jadi menurut aku sudah kelihatan deep warnanya. Tapi cukup intens ya, jadi langsung aja akan aku aplikasikan di bibir. Teksturnya ternyata dia tuh creamy yang cukup padat. Aku agak lupa sih karena udah agak jarang pakai lip creamnya OMG. Aku pakai tuh yang series Coffee Edition. Kalau yang lama aku udah jarang-jarang pakai. Dan dari pigmentasinya sebenarnya bagus, tapi karena dia lumayan padat dan sepertinya cepat ngeset matte-nya, aku perlu rapiin di depan kaca ya, apalagi warnanya bold kayak gini. Dan hasilnya seperti ini setelah aku ratakan, menurut aku sih ini finishnya langsung matte gitu, yang waktu dikatupkan tuh berasanya ringan. Sejauh ini sih untuk shade yang nomor 1 nggak berasa ngikat di bibir, masih nyaman. Walaupun agak sedikit memperjelas garis-garis bibir tuh, kalian bisa langsung lihat aja ya. Itu hal yang wajar karena memang finishnya matte yang agak kering seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, auto wow kelihatannya di bibir buat aku sendiri karena ini udah cukup bold. Tapi buat kalian yang suka warna-warna pinkish ada percampuran merah yang lumayan gelap, ini sih nggak cetar sih menurut aku. Warnanya cukup warm, jadi masih bisa cocok juga ya untuk di semua skin tone. Pastinya karena memang dia tadi ngeset matte-nya juga cepat, nih waktu aku coba cium di tangan aku, dia transfer proof. So, ini menguntungkan juga kalau misalnya kalian pakai masker, makan ini itu, biasanya nggak akan riskan nempel-nempel. Tapi setelah dipakai agak lama, sepertinya warnanya agak oksidasi ya. Aku akan kasih tunjuk aja before after.
Menurut aku iya sih, agak sedikit menggelap, tapi nggak yang parah-parah banget sampai berubah warna gitu, enggak. Cuman aku nggak tahu mungkin hasilnya bisa beda-beda di tiap orang. Kalau misalnya kalian udah cobain yang versi terbaru ini, kayak gimana sih hasilnya di bibir kalian? Apakah oksidasi atau enggak? Coba dong komen-komen di bawah. Terus sekarang aku akan kasih lihat waktu dihapus seperti apa. Walaupun ini finishnya matte, ternyata dia cukup gampang dihapus dengan menggunakan micellar water biasa ya. Langsung kelihatan ya di situ warna asli bibir aku. So, penasaran kan sama tes ketahanannya kayak gimana? Walaupun aku udah pernah review, nanti aku akan sertakan ya di akhir video. Shade warna yang kedua namanya nggak kalah unik nih, yaitu si paling ambiar, yes. Di sini memang kalau kelihatan dari warnanya ambiar sih buat aku, karena dia tuh kayak warna-warna orange neon gitu, yang pastinya no, aku kurang suka warna kayak gini. Tapi langsung kita akan lihat aja waktu diaplikasikan di bibir seperti apa, karena memang ini cukup ngeset matte untuk warna yang neon kayak gini tuh jadi agak patchy gitu. Tapi aku nggak kalah akal, mungkin ini karena tekstur di lip creamnya udah kering, jadi aku celupin lagi yang kondisi masih lembab basahnya ya. Aku akan aplikasikan lagi, ternyata jadi susah diratakan karena bagian bawahnya kan udah kering tuh, jadi ini tuh bener-bener tricky pengaplikasiannya. Kayaknya kok agak beda gitu sama yang versi lama tuh nggak segitunya. Nanti kita akan coba bandingan aja ya. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja waktu aku coba ratakan di bibir atas aku tuh malah sampai bolong gitu, kayak keangkat. Jadi kalian harus sabar, apalagi kalau kalian suka warna-warna neon kayak gini sih dibutuhkan kesabaran ekstra untuk pengaplikasiannya. Dan finishnya kayak gini. Menurut aku sih ini agak sedikit lebih ngiket gitu rasanya dibandingkan yang tadi. Mungkin karena pengaruh warnanya ya. Biasanya di warna-warna neon kayak gini, lip cream matte itu seringannya memang agak patchy. Oke, seperti ini hasilnya di wajah aku. Sebenarnya sih masih cocok-cocok aja ya, tapi seperti yang aku bilang, warna neon kayak gini tuh bukan warna aku banget. Kayaknya sih bakal lebih cocok di tipe kulit kalian yang mungkin kayak aku, medium to light, atau yang lebih putih dari aku. Hasilnya akan lebih fresh pastinya. Terus sekarang aku penasaran pengen coba hapus lagi untuk shade yang kedua ini. Ternyata waktu dihapus tuh dia agak brudul. Biasanya sepengalaman aku ya, kalau tekstur yang kayak gini tuh lumayan kering nanti di bibir. Jadi menurut aku sih ini formulasinya agak beda dari yang pertama bucin tadi sama yang ambiar, karena yang ini tuh kayak agak kering aja. Bisa jadi sih karena pengaruh di warnanya. Shade selanjutnya yang bakal aku swatch ini adalah si paling move on. Yes, di percintaan juga sering terjadi kayak gini, kalau udah putus ya mesti move on lah ya. Oke, ini bener-bener cycle of love sih kayaknya untuk yang edisi kali ini. Warnanya sendiri waktu aku swipe ini masih warna neon ternyata, tapi lebih ke pink. Kalau yang ambiar tadi kan peachy orange, ini pinkish. Yang waktu diaplikasikan di bibir, sama sih, ini juga patchy, sedih banget. Jadi kayak hasilnya tuh nggak bisa rapi menurut aku, karena setelah udah ngeset tuh agak susah diratakan. Mungkin kayak udah tahu ya kalau pernah pakai lip cream dengan tekstur yang kayak gini. Rasanya tuh mau aku hapus lagi, mau aku ulang udah males, karena waktu dihapusnya tuh juga agak kering dia teksturnya. Ya udah, setelah tambal tutup akhirnya kayak gini hasilnya di bibir aku. Masih bukan favorit aku pastinya. Tapi mungkin buat kalian yang suka warna-warna ngejreng, aku rasa akan cocok ya. Ada nggak sih dari antara kalian yang suka warna-warna kayak gini? Coba dong komen-komen di bawah. Oh ya, ini aku perhatikan di warna yang gonjrengnya, lama-lama tuh setelah udah ngeset kok kayak warnanya lebih terang ya. Coba ya, aku akan kasih before after. Tadi kan yang bucin tuh dia agak oksidasi menggelap, tapi yang ini bener kayak lebih oksidasinya kayak lebih jadi wow terang gitu loh. Gimana menurut kalian? Dan sekarang aku akan ke shade selanjutnya, namanya adalah si paling in love. Oke, dilihat dari warnanya masih warna-warna pink pastinya, yang agak terang juga, tapi lebih tone down sih dibandingkan yang ambiar tadi, karena dia kan neon. Yang ini tuh kayak lebih kalem dan teksturnya juga beda. Tuh waktu diratain ini lumayan lah ya, nggak patchy sama sekali untuk teksturnya. Tapi nggak tahu kenapa ini teksturnya memang lumayan padat, tapi bukan yang clay ya. Kalau tekstur clay itu kan waktu diratakan dia lembut. Tapi yang ini tuh padatnya kayak agak seret gitu. Jadi kita harus sedikit effort. Mungkin karena memang dia cepet ya ngeset matte-nya. Dan warna pink magenta seperti ini buat aku masih lumayan ngejreng ya. Kayaknya memang ini nggak ada warna yang bener-bener natural, karena aku pecinta warna nude natural. Tapi mungkin buat kalian yang suka warna yang membuat bibir langsung kelihatan beda gitu, makeupnya lebih fresh, aku bisa merekomendasikan sih untuk shade yang paling in love ini. Dan akhirnya shade terakhir namanya adalah si paling PDKT. Ya, masa-masa pendekatan gitu, kayaknya emang cocok nih pakai warna kayak gini. Jadi walaupun warna terang, ini tuh percampuran warna peachy pink yang paling soft di antara semuanya, nggak kelihatan gonjreng. Dan yang paling aku suka ternyata teksturnya ini yang paling creamy dan paling gampang diratakan dari semuanya. Tuh sama sekali nggak seret.
Ini nih yang aku maksud, harusnya untuk lip cream OMG itu teksturnya kayak gini dulu yang aku coba ya. Jadi dia gampang diratakan walaupun pada akhirnya ngeset matte. So ini dari beberapa varian warna agak beda-beda ya teksturnya. Dan yang paling mendekati yang lama adalah yang PDKT ini sih menurut aku. Apalagi warnanya juga cantik, peachy pink yang walaupun terang tapi masih soft sih buat aku. Dan ini juga masih cocok di semua skin tone. Aku yakin nih habis ini pasti ini akan jadi warna best seller. Dan karena memang aku penasaran, akhirnya aku pengen bandingin dengan OMG yang versi lama. Tapi yang aku punya tuh yang Coffee Edition sih, karena memang ini warna yang paling aku suka, yang lagi aku pakai di bibirku. Mungkin kalau dari tadi kalian salvok ya, ini shade-nya adalah yang 13 latte. Tuh dari teksturnya kalian bisa lihat ini mirip yang PDKT tadi ya, bener-bener creamy, lembab, udah gitu juga coveragenya bagus. Padahal ini warna yang paling pucat. Apalagi yang aku suka dari yang Coffee Edition ini wanginya enak banget, kayak wangi-wangi kopi. Pokoknya enak sih. Makanya ini masih aku koleksi. Sebenarnya sama yang warna gelapnya aku juga punya, tapi nggak tahu sepertinya nyelip. So aku pakai warna ini aja ya. Yang pasti walaupun udah ngeset matte kayak gini, ini rasanya juga masih ringan, nyaman di bibir. Nih aku katupkan tuh malah kayak nggak pakai apa-apa gitu di bibir. Dan itulah kenapa dulu aku rekomendasikan untuk yang series Coffee Edition ini, karena memang nyaman sih di bibir aku. Oke, itu tadi ya untuk kelima swatches warna-warna dari OMG Beauty Matte Kiss Lip Cream yang Cycle of Love. Gimana? Dari kelima-limanya mana nih favorit kalian? Coba dong komen-komen di bawah. Seperti yang aku bilang tadi, karena memang teksturnya tuh agak beda-beda, jadi yang paling aku rekomendasikan nih buat kalian adalah shade yang PDKT. Karena memang tadi secara teksturnya dia paling nyaman diaplikasikan di bibir, kayak creamy yang nggak patchy juga. Dan warnanya juga cantik nih, peachy pink yang masih cocok di semua skin tone. Terus untuk tekstur kedua yang menurut aku masih bagus juga adalah si paling bucin, kalau kalian pengen warna pinkish red yang agak deep gitu. Untuk warna yang lainnya, seperti yang aku bilang tadi, agak susah diratakan dan agak patchy. Tapi aku nggak tahu, mungkin nanti aku akan coba pakai-pakai lagi. Kalau misalnya ternyata ada perbedaan, akan aku tulis ya di kolom deskripsi. Dan sedikit aku akan ngebahas klaim produk yang ada di kemasan. Dia menyebutkan 5 colors represent cycle of love. Kalau dilihat dari nama-namanya sih, memang ini tuh kayak diambil dari percintaan-percintaan remaja masa kini gitu ya istilah-istilahnya. Dan untuk variasi warnanya memang didominasi warna-warna pinkish yang biasanya identik dengan cinta juga. Ya mungkin sesuai lah ya. Kayak gitu yang kedua long lasting all day. Nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian ini kayak gimana. Tapi kayaknya sih aku mau tes ketahanan aja sih. Karena biasanya kalau lip cream matte, kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak akan hilang sampai nanti sore. Tapi kalau kita makan dan minum, nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Pastiin tonton videoku sampai habis karena akan aku update di akhir video ya. Yang terakhir di sini Moisture Plus with Jojoba Oil dan Vitamin E. Oke, seharusnya sih kalau ada kandungan itu nggak membuat bibir kering ya. Tapi buat aku sendiri, tadi yang paling tidak kering rasanya di bibir aku adalah shade yang PDKT sama yang bucin. Yang lainnya tuh agak terasa ngiket gitu di bibir dan berasa lebih kering. Waktu dihapus juga untuk dua shade warna ini masih nyaman di bibir. Cuman karena memang finishnya matte sih, tetap aku saran kalau tipe bibir kalian kering, kalian bisa menggunakan lip balm terlebih dahulu. Sayang juga tadi untuk warna-warna yang neonnya agak patchy ya. Jadi buat kalian pecinta warna-warna terang, butuh kesabaran buat ngeratainya biar hasilnya juga bagus di bibir. So untuk kesimpulan akhirnya bisa dibilang sih ini teksturnya agak beda dengan yang versi lama karena kayak lebih padat gitu. Walaupun tadi untuk shade yang PDKT ini yang paling mendekati. Jadi buat aku di beberapa warna ini kurang favorit ya, karena teksturnya kayak berasa kering gitu di bibir dan belum ada yang warna aku banget. Tapi tenang aja, untuk shade yang PDKT ini bisa jadi salah satu warna favorit aku. Apalagi karena memang dia masih transfer proof, jadi masih bisa aku pakai ya untuk sehari-hari. Dan kira-kira setelah lihat review dari aku, menurut kalian tertarik nggak buat coba untuk shade terbarunya dari OMG ini? Coba dong komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Buat kalian yang suka video ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!